Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh berkumpul pada pagi hari ini dalam persekutuan fellowship Ambon Pagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran tentang firman-Mu. Berkati para hamba-Mu yang akan bertugas, para lektor yang akan membacakan kitab suci, dan Pendeta Yosef Paulsang yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah dan terangilah hati kami agar dapat mendengarkan, memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah hanya firman-Mu yang menjadi penuntun dan penerang dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Sri Wartini. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk para lektor untuk membacakan firman Tuhan dimulai dari Ibu Veronica. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau.
Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 29. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesalan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Roh Kudus, dari Yang Kudus.
dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutus kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta dan sebagainya, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Mulya. Iya, baik. Terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan. Ada Ibu Veronica dan Pak Murjiono. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Pastor Joseph Paulzang. Tema kita pada kesempatannya, saudara, adalah pengampunan. Seperti apakah pengampunan yang sebenarnya itu? Langsung saja kita simak paparan dari Pastor. Iya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang teguh, ya, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh tiap hari, ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena setiap kali kita berbuat kebaikan, maka itu adalah bukti bahwa kita percaya bahkan di dalam segala kesesakan kita, ya. Jadi jangan takut, jangan jemu-jemu berbuat baik bahkan di dalam pergumulan hidup kita, ya. Sekalipun rasanya kok aduh berat sekali, ya. Tapi jangan takut. Nah, ada ada hal yang sangat krusial, ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita ini, yaitu masalah pengampunan, ya. Masalah pengampunan, saya bolak-balik bicara tentang pengampunan. Karena pengampunan itu kalau kita bicara pengampunan ini berarti kita sedang cerita tentang menghadirkan Tuhan Yesus kepada sesama kita. Siapapun yang memberikan pengampunan kepada sesamanya, itu artinya Anda menghadirkan Tuhan Yesus kepada sesamamu. Ketika kamu memberi makan, kamu menghadirkan kerajaan Allah, kabar kerajaan Allah. Ya, ketika kamu memberi makan, berdiakonia, tetapi ketika kamu memberikan pengampunan, kamu sedang menghadirkan Yesus
kepada orang yang kamu ampuni itu. Wih, serem ya. Hebat ya. Hebat sekali ya. Rahasia ini banyak orang yang tidak mengerti. Bagaimana kita bisa menghadirkan menghadirkan mujizat bagi sesama kita. Itu dengan pengampunan. Ya. Pengampunan itu adalah kuasa yang besar, ya. Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia hembuskan, terimalah Roh Kudus, kepada siapa kamu bilang dosanya tinggal tetap, maka dosanya tinggal tetap. Kepada siapa kamu bilang dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Kamu tuh yang dipenuhi dengan rema, kamu tuh diberi kuasa untuk mengatakan, aku mengampuni kamu. Wah, itu penting sekali ya, saudara ya. Ketika Anda berkata, aku mengampuni kamu, wah itu hal yang sangat luar biasa sekali. Ya, jangan remehkan kata mengampuni, aku mengampuni kamu. Nah, masalahnya, pengampunan itu kan menjadi retorika, ya aku tak ampuni, ya, tapi sambil ngutukin. Ya aku ampuni, tetapi kamu nggak rela, ya kan, berat. Ya tapi ya aku ampuni mah gampang, ampuni itu gampang. Tetapi praktek dari mengampuni itu coba ya aku ampuni gitu ya. Tapi praktek pengampunan itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu caranya dengan kamu memberi makan, minum, pakaian, kamu merawat orang yang paling hina dalam hidupmu. Makanya komplit memberi makan, minum, pakaian. Tengok kalau di penjara, tengok kalau rawat kalau sakit. Itu adalah wujud ya kasihmu kepada Tuhan. Kalau Anda berkata kamu mengasihi Tuhan, tetapi pada kenyataannya kamu bilang mengasihi Tuhan, tapi kamu tidak punya pengampunan, kamu tidak bisa menghadirkan pengampunan, ya kamu tidak bisa mengasihi musuhmu, tidak bisa mengatakan aku mengasihimu kepada musuh-musuhmu. Sebenarnya Anda sedang berdusta loh. Anda sedang menipu dirimu sendiri dengan percaya, dengan berkata bahwa kamu mengasihi Tuhan. Ya. Di dalam prakteknya setiap hari itu, hampir setiap hari banyak orang memerlukan pengampunanmu. Dari yang sepele-sepele sampai hal yang krusial. Dari hal masalah nyalip di tikungan, dari hal masalah nipu kamu duit 100.000, sampai masalah perselingkuhan, sampai masalah tilep-menilep warisan. Orang-orang yang tidak rela warisannya diambil adalah orang-orang yang tidak bisa mengampuni. Orang-orang yang ya ingin meminta haknya, oh ini bukan masalah mengampuni, adalah hak, masalah hak. Maka dia adalah orang-orang yang tidak bisa mengampuni. Ini bukan cerita masalah hak, ya. Banyak kita orang-orang Kristen seringkali hak kita diambil, ya kan? Nah, kita mengampuni, kita memang mengampuni, tetapi ya masalahnya apakah benar kita ini mengampuni apa karena takut? Nah itu. Seringkali kita itu tidak mengampuni loh, sebenarnya karena takut loh. Itu masalah hak itu. Itulah sebabnya saya ajari Anda untuk Anda kalau dirugikan ya bilang aku rugi. Tapi kalau dia ngotot ya mau merampok, ya kita kekeh. Oh, kita urus masalah hukum, kita urus, jangan takut, jangan tertuduh dengan masalah hukum. Kalau ada orang merugikanmu, ya laporkan ke polisi. Tidak apa-apa. Ya seringkali Anda karena takut, alasannya aku tak mengampuni sajalah. Sehingga, loh, aku kok dari dulu mengampuni tapi kok tidak ada pembelaan Tuhan. Karena sebenarnya Anda tidak mengampuni, Anda sebenarnya takut.
Ya, sebenarnya Anda takut, bukan karena Anda mengampuni loh. Orang gereja-gereja itu ditindas itu, ya kita mengampuni. Sebenarnya bukan mengampuni, buktinya begitu ada pendeta lain, ya ini ke gereja kalau ditindas sama orang Islam, kan pada nggak mau, bilangnya aku mengampuni kan. Tetapi sesama pendeta, bisa saling lapor polisi. Nah itu namanya kamu udah mengampuni, sebenarnya kamu takut. Beda tipis. Kamu takut sama kamu mengampuni. Dan itu selalu saya ajarkan kepada Anda. Kamu harus jujur kepada dirimu sendiri. Kamu tuh sebenarnya takut atau mengampuni. Orang yang mengampuni itu karena dia punya kuasa buat membalas. Orang yang takut ya itu karena dia tidak punya kuasa untuk membalas. Akhirnya pasrah, ya udahlah lepasin aja. Tapi begitu ada kesempatan kamu kejar. Nah itulah sehingga seringkali Anda sebetulnya Anda tidak mengampuni, tetapi Anda sedang ketakutan. Ya sudahlah, gimana Pak, itu lebih hebat Pak, ya kita ampuni saja. Bukan, itu namanya bukan mengampuni. Pengampunan itu karena kamu punya kuasa. Kalau kamu tidak punya kuasa, namanya kamu takut. Makanya saya bilang, kamu kejar. Kalau kamu tahu kamu mampu, kamu berkuasa, nah kamu lepas. Baru itu namanya pengampunan tuh. Ketika kita berurusan manusia dengan orang lain, ya kita tahu, ya kita bisa, tetapi kita lepaskan. Itu namanya mengampuni. Lalu kita rugi, iya, rugi. Waktu ruginya itu pahit apa enggak? Pahit, marah. Namanya kamu enggak ngampuni. Nah itu Pak, susahnya Pak. Saya nyesel Pak. Saya harusnya dulu tak kejar. Namanya kamu enggak ngampuni. Namanya kamu kan nyesel kan? Aduh tahu gitu tak tagih ya Pak. Iya, taunya tagih. Nah terus ya tak lepas Pak. Kenapa? Ya saya pikir sudah tak ampuni. Nah itu ya contoh ya. Artinya apa? Sebenarnya namanya pengampunan itu adalah karena kamu punya kuasa untuk melepaskan dan kamu lepaskan. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau kamu berkata dosanya tinggal tetap, maka dosanya tinggal tetap. Kalau kamu berkata dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Itu loh maksudnya. Sebab kamu punya kuasa. Kalau kamu tidak punya kuasa, apa yang kamu mau berikan? Tetapi sebetulnya walaupun musuh kamu itu orang besar, orang pejabat ya, pengampunan itu adalah hatimu yang ikhlas tuh, hatimu yang legawa, hatimu yang biarin saja. Karena dia pejabat. Taunya dari mana? Ketika ada orang kecil nginjek kamu, sama pejabat itu nginjek kamu. Kalau pejabat nginjek kamu, kamu ikhlasin. Tapi kalau ada tetanggamu, orang kecil nginjek kamu kalau perlu kamu tindihi sekalian, ya, kalau tindas sekalian. Namanya kamu tidak mengampuni, karena kamu tidak ikhlas. Itu namanya kamu pecundang. Itu namanya kamu pecundang. Pengampunan itu benar-benar hatimu ikhlas. Ada orang kecil di bawah kamu menindas kamu, atau orang yang lebih besar dari kamu menindas kamu. Itu namanya pengampunan. Jangan pura-pura. Jangan kamu beretorika. Percuma. Percuma akhirnya toh kamu hanya beretorika terus buat apa? Kamu tetap rugi, kamu nggak dapat apa-apa. Itu masalahnya, ya. Kalau orang mengampuni itu ya, saudara ya. Kalau orang mengampuni itu selalu ada berkat dalam hidupnya dia. Tetapi mengampuni yang benar. Tapi kalau kamu ngampuni, yang pejabat besar kamu ampuni, tapi orang kecil kamu tidak ampuni, itu namanya bukan pengampunan. Maka tidak ada berkat sama sekali dalam hidup kamu. Lanjut. Itu tadi ya, masalah pengampunan. Satu, pengampunan itu menghadirkan Tuhan Yesus. Diakonia menghadirkan kerajaannya. Pengampunan menghadirkan Yesusnya yang punya kerajaan itu. Dua,
Yang namanya pengampunan itu bukan retorika. Yes, aku ngampuni, tapi kamu masih nggak rela. Taunya dari mana kamu nggak rela? Kamu nyesal di kemudian hari, tahu gitu dulu tak penjarain, tahu gitu dulu tak ambil, tahu gitu dulu tak pukul ya. Namanya kamu nggak ngampuni. Ya, taunya kamu ngampuni bagaimana kalau ada pejabat besar ya menindas kamu, tabrakan di pinggir jalan, kamu dikoyok-koyok, udah aku tampuni aja lah, walaupun dia yang salah. Tapi kalau ada orang kecil nabrak kamu, nerempet, sama kamu ditindas. Namanya kamu sebenarnya nggak mengampuni, kamu ketakutan, kamu itu pecundang. Ya, itu tandanya pengampunan yang benar. Ya, yang ketiga sekarang, pengampunan itu lagi cerita tentang bagaimana hidupmu ya selalu diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Sekarang karena hidupmu selalu damai dengan Tuhan Yesus, kamu melimpah dengan damai. Ya sudahlah, biar. Sehingga hatimu selalu ikhlas. Kayak saya ya. Ya, ini balik lagi contoh. Karena saya baru dipulihkan. Ketika ada orang yang aneh-aneh yang mau nyakuti saya, orang yang mau fitnah, yang mengkhianati, adalah jengkel, tapi biar. Biarin aja. Sambil membayangkan saya dulu juga begitu. Ya. Nah, saya juga belum tentu lebih baik. Karena sekarang saya sudah didamaikan, saya tahu diri. Karena saya sudah didamaikan. Ya. Kalau Anda belum didamaikan, Anda bagaimana mau berdamai dengan orang? Bagaimana kamu bisa memberi damai kepada orang, kamu sendiri nggak damai hatimu. Hatimu pengennya perang. Kita berapa kali dikhianati ya, tapi sudahlah. Yang penting kita hati-hati aja lain kali. Ya, tapi kita lepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, itu kita ada kuasa yang besar. Ketika kita diperdamaikan, maka kita bisa berdamai. Nah, ketika kita berdamai lagi, maka itu akan memberikan kuasa yang besar kepada kita. Karena perdamaian itu ya membuat kita menjadi anak-anak Allah. Perdamaian itu membuat kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Karena kita didamaikan oleh Kristus sehingga kita bisa berdamai dengan semua orang. Ada orang semuanya pengennya dijak ribut ya. Diteradung semuanya, cari musuh senangannya. Ya siapa saja dimusuhin. Loh, Pak Paul juga musuhnya. Oh salah, saya tidak memusuhi orang. Orang memusuhi saya, beda saudara ya. Kita tidak bisa melarang orang memusuhi kita. Jangan berusaha menyenangkan hati mereka, enggak usah. Tapi kita jangan memusuhi orang lain. Itu bedanya ya. Orang bisa saja memusuhi kamu ya. Banyak tuh ya. Saya Fudin, Rudi Yohanes tiap hari kan musuhi saya kan. Nah, enggak apa-apa, biarin saja. Ya kan? Dulu Amin Wijaya, Lengson itu nama-nama itu kan nama-nama tokoh antagonis di komunitas kita. Mereka boleh memusuhi kita, ya kan? Mereka boleh membenci kita, tapi kan kita nggak usah benci mereka, biarin saja, ya kan? Apakah sebenarnya kita rugi nggak? Enggak. Makanya kalau hati kita penuh dengan damai, kamu tuh nggak takut loh. Wah, dijelek-jelekin, dibusuk-busukin. Ya, orang-orang Islam itu kalau bikin video, wah ribut besar, Paulus Sang dengan Rudi Yohanes, monolognya Rudi Yohanes ternyata. Ya, nanti, wah Paulus Sang ribut besar dengan Saifuddin, katanya monolognya Saifuddin. Wah ribut besar Paulus Sang dengan Yusuf Manubulu, katanya monolognya Yusuf Manubulu. Misalnya itu ya, selalu orang-orang selalu begitu, ya kan. Nah, misalnya ya Yusuf Manubulu dengan kita mah baik-baik saja, walaupun kita pernah berselisih paham. Tetapi karena kita tidak ada niatan untuk saling mencelakai, ya kan, bahkan ketika Yusuf Manubulu di penjara kita bantu, ya kita kumpulkan donasi, tidak ada potongan sama sekali dari YouTube ini kan, sampai 100 juta, ya kan, kita kumpulkan, kita pinjemin apartemen dulu pembantu segala macam ya. Karena kita etikatnya baik, kita nggak niat mau celakain orang. Orang bisa loh berselisih paham. Orang bisa
Makanya, waktu kamu bertengkar itu, waktu kamu berselisih paham itu, kamu jangan busuk-busukin dia. Kalau kamu busuk-busukin dia, kamu nanti jadi nggak kelar-kelar masalahnya. Kalau dia busuk-busuk, ya biar saja. Yang penting jangan kita. Aturan dalam bertengkar, ingat-ingat aturan bertengkar, yang menjelek-jelekan lawan pertama kali, dialah yang kalah. Mau kamu salah, mau benar, dia tetap yang kalah. Diam. Klarifikasi sekali. Lepaskan pengampunan. Wah, kenakan dia dong Pak. Oh, saya nggak terima. Ya, itu. Oh, saya nggak terima. Nah, itu loh. Saya sering kali dengar dari kalian. Wah, saya emang nggak terima gini. Nggak bisa. Saya nggak terima. Terus putung keluar. Nah, itu tuh. Tiap hari dengar pengajaran tentang pengampunan, tentang rendah hati. Dong, saya emang nggak terima. Nggak bisa kalau diginiin saya tak keluar. Keluar udah. Iya kan, ditegur keluar. Bagaimana mau ngampuni? Ini baru ditegur loh. Bukan salahnya yang negur loh. Kamu salah ditegur. Baru gitu. Wah, keluar, aku tak keluar saja. Nah, saya kadang-kadang sedih. Apalagi kalau orang ini sudah mahasiswa HBC ya. Saya sedih ya. Waduh, kalau gitu saya ngajarin, kamu nggak nangkep ya. Oh, pengajarannya terlalu berat, mustahil. Lah, siapa bilang mustahil? Bukan mustahil karena kamu pengennya pengajarannya yang model-model yang dibelai-belai. Kamu pengajarannya yang kayak kita suruh mengampuni padahal anak mana? Iya kan? Yo, nggak apa-apa, tidur aja sampai siang. Ya, makan aja yang banyak. Ya, wah, dipuas-puasin saja. Oh, nggak usah kerja. Karena ya, anak-anak kita kan begitu kan. Oh, itu anaknya orang mah. Anaknya orang mah boleh tidur sampai siang. Anaknya orang mah boleh ini, boleh itu. Anaknya orang mah, ya itu kamu jadi anaknya orang saja. Kalau anaknya apa enggak boleh begitu. Nah, anak juga begitu ya. Itu anak itu kok boleh, kok orang itu boleh. Ya itu kamu jadi anaknya dia saja. Kalau anaknya mama enggak boleh begitu. Kalau anak begitu juga ya. Nah itu sama. Banding-bandingkan, oh orang itu kok ngajarnya begini, lemah lembut, apa segala macam. Percaya saya. Mengapa komunitas kita militan? Mengapa komunitas kita radikal? Mengapa sampai dengan hari ini konsisten orang-orang di kita? Karena saya konsisten, kalian konsisten, kita militan, kita dengar firman Tuhan, kita lakukan. Simple ya. Simple sekali. Tapi seringkali yang simple-simple itu malah nggak dijalanin. Sebentar saya akan ngomong. Hampir kelewatan. Jadi ya, pengampunan itu adalah kuasa. Kalau kamu masih tersinggungan, saya jamin kamu nggak bisa ngampuni. Kamu tuh orang yang tidak mudah mengampuni. Jadi orang itu, kalau kamu masih tersinggungan, maka kamu harus belajar. Ingat, oh aku ini tersinggungan. Ya, oh ini aku ini tersinggungan. Kalau Anda tahu Anda tersinggungan, mudah tersinggung ya. Anda mudah, oh iya aku tersinggungan. Begitu ada sesuatu yang menyakitkan hatimu, oh iya aku tersinggungan, nggak usah marah. Aku tahu orangnya mudah tersinggung. Gitu ya. Saya juga sama, saya kan pemarah nih, saya kan temper kan. Kolerik, show macan, ya kan. Jadi kalau misalnya Pak, saya mau marah ya, oh iya saya memang orang yang pemarah. Saya selalu ingat itu dulu ya, maka saya, oh ya, nggak jadi marah. Kalau saya mau marah, saya punya banyak alasan buat marah. Tapi saya punya satu alasan buat nggak marah, yaitu saya tahu kalau saya pemarah. Jadi saya nggak perlu marah. Saya tahu kalau saya pemarah, maka saya nggak perlu marah. Ada sesuatu saya pasti marah. Ya kan? Berarti kan memang saya pemarah. Jadi kalau saya ada sesuatu saya mau marah, nggak perlu marah. Kenapa? Karena saya memang pemarah. Kalau kamu mau tersinggung dan kamu tersinggungan, kamu harus tahu kamu tersinggung, jadi nggak perlu tersinggung. Satu-satunya alasan yang membuat kamu nggak perlu tersinggung karena kamu tahu kamu tersinggungan orangnya. Kalau orang mudah tersinggung itu dia nggak mudah ngampuni. Kalau orang mudah tersinggung itu nggak mudah mengampuni. Tapi kalau dia tahu, ya ini aku tersinggungan, adalah biarin aja bodo amat, maka kamu akan belajar mengampuni. Pengampunan itu luar biasa ya, sedalam samudra.
Ya, selebar samudera sedalam palungan, saya bilang ya. Seluas samudera sedalam palungan, kamu lempar kotoran apapun ke dalamnya bersih. Bersih sendiri kan? Berapa banyak kotoran coba. Bahkan radiasi nuklir aja kamu lempar, sampah sama limbah-limbah nuklir aja kamu lempar ke samudera aja bisa bersih samudera ya. Bisa bersih loh. Ya kan? Pengampunan itu sedalam palungan, seluas samudera sedalam palungan. Ya, kalau kamu punya Tuhan Yesus di dalammu. Kalau nggak ada Tuhan Yesus dalammu ya kamu dikecek-kecek dikit aja keruh. Hati kamu tuh seperti air comberan, diinjek dikit aja langsung keruh. Ya, tapi kalau kamu penuh dengan pengampunan itu seperti samudera yang dalam, luas dan dalam. Kalau kamu punya Tuhan Yesus, kalau kamu tidak punya Tuhan Yesus ya kamu jadi selokan, jadi kubangan, dikecek dikit aja udah langsung keruh, langsung, wah kelihatannya bening. Begitu dikecek dikit langsung naik semua lumpurnya, sampahnya, kotorannya, ya. Tapi kalau kamu punya hati seluas samudera sedalam palungan, apa saja kotoran masuk ke dalamnya lenyap, dibersihkan. Karena kamu punya Tuhan Yesus, ya, yang menyucikan hidup kita. Demikian juga, seberapa kita diampuni, segitu juga kita mengampuni. Seberapa kita mengampuni, segitu juga kita diampuni. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.